Selamat datang pada pembukaan pameran seni lukis 3 generasi Padang Tegal, serangkaian program Sedulur Air, hari ini Jumat 10 Maret 2017 di Bentara Budaya Bali. Sebagai budaya yang memuliakan air, Bali memandang toya atau air dalam aneka perspektif, diantaranya air adalah karunia yang menumbuhkan, menyuburkan dan menyucikan seisi semesta, mengandung nilai simbolis serta filosofis. Melalui perspektif para perupa 3 generasi Padang Tegal, kita diajak untuk meresapi kembali makna air dalam kehidupan masyarakat Bali. Para perupa Padang Tegal tumbuh dari komunitas tradisi yang mempraktikkan laku keseniannya sedini itu sebagai undagi, menghayati filosofi Hindu dan mewujudkannya ke bentuk patung, relief, ukiran, dan lain-lain. Para perupa Padang Tegal yang berpameran antara lain generasi pertama yang lahir sekitar tahun 1920 sampai 1940-an, yaitu Dewa Ketutding, Mangku Wayan Nomer, Ide Bagus Rai, Iwayan Tegun, dan Niluh Siki. Sedangkan para perupa generasi kedua lahir sekitar tahun 1950-an, antara lain Iketut Budiana, Iketut Rawiasa, Nyoman Suratnya, Dr. Andes Imade Subrata MSI, Made Subrata, Iwayan Sulendra, Nyoman Wardana, serta Imade Parna. Serta perupa generasi ketiga yang lahir sekitar tahun 1960-an ke atas, diantaranya Ide Bagus Jembawan, Iwayan Supartama, Iwayan Wartama, Ketut Parmita, Imade Karsa, Nyoman Ciork Ana, Inyoman Dharmayasa, Iwayan Mudara, Putra Gunawan, Kadek Suraja, Dewa Gede Artawan, Inyoman Sudana, serta Ide Bagus Putrayatnya. Mohon beri aplaus untuk para perupa Padang Tegal yang berpameran malam ini. Mungkin pertama-tama sebelum saya menyampaikan sepatah kata, izinkan sebagai umat beragama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa tentu atas perkenan beliau kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat guna ikut menyaksikan dan sekaligus memeriahkan pameran ini. Nah, ini karena pada kata loh ada sedulur air, tentunya saya sedikit menyimak kemungkinan air terhadap seniman itu sendiri. Tetapi sebelumnya secara umum masyarakat, khususnya yang beragama Hindu, air itu sangat dipuja. Karena tirta, penglukat, pembersih, dan membuat sesuatu yang hening, dan tentunya sesuatu hal yang suci. Sehingga itu dipuja dan dimuliakan melalui pujaan Ide Betara Wisnu yang dalam fungsinya adalah sebagai pengayom jagat raya ini. Karena airlah memberikan sumber kehidupan. Tanpa ada air semuanya tidak ada yang hidup. Karena air itu segalanya mengalir kepada ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, itu mungkin sepintas dalam filsafat. Dan kalau saja dalam fungsi kesehariannya, air adalah bagian daripada hidup kita. Tanpa air kita tidak bisa hidup, karena apapun yang kita perbuat, selalu air itu mengalir untuk kita butuhkan, untuk kita perlukan. Nah, khusus kalau air dalam bidang estetika, khususnya kaitannya dengan aspirasi, inspirasi untuk melukis, dan ekspresi untuk melukis yang mengalir secara tiba-tiba, kemudian spontan, dan selanjutnya berkelanjutan. Inilah yang kami harapkan, karena kalau kaitannya dengan estetika, khususnya bagi kelompok Padang Tegal, mengalir dari 3 generasi, dari kakek, anak, sampai kepada cucu. Bahkan kami berharap, kita berharap dari kelompok Padang Tegal ini berkelanjutan sampai cucu buyut dan seterusnya. Nah, kalau kami menyinggung masalah sejarah
rupanya tidak asing lagi tentang perkembangan seni lukis di daerah kami, karena khususnya secara umum di daerah Ubud sudah berkembang mengikuti dan sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kita mengenal angkatan Basuki Abdullah mungkin di tahun 30-an, tetapi kita di Bali khususnya Ubud dan sekitarnya itu sudah terbentuk Pitamaha di tahun 30-an. Kemudian generasi kedua kelompok Ubud, dan sekarang kelompok ketiga ini adalah khusus kelompok Padang Tegal. Tentu juga ini 3 zaman bagi kami yang juga kami mengikuti jejak-jejak, sehingga aliran yang ada di lingkungan Ubud, tradisi itu terus berkembang. Dari wayang menjadi tradisi Ubud yang dalam hal ini adalah mendapatkan pengaruh barat yang disebut juga dengan Bali modern. Yang ketiga ini kita juga mendapatkan imbas dari perkembangan akademik. Sehingga yang namanya tradisi tidak buntu, ini berkembang terus mengikuti sedulur air. Jadinya berjalan lika-liku peradaban hidup kita rekam dengan dunia dimensi ekspresi. Sehingga Ubud itu wayang sebagai basic, tradisi yang kita kenal adalah suatu pembaharuan, tetapi pengolahan jejak-jejak itu adalah secara akademis. Sehingga kita mengenal elemen-elemen seni, apa namanya itu bentuk, apa namanya garis, apa itu namanya warna, komposisi, itu kita selalu olah dalam ekspresi sehingga kita menemukan jati diri. 3 generasi ini kami lihat, yang pertama almarhum mungkin sudah duate melinggih di kayangan kemimitan, dari kakek, kemudian anak, kemudian cucu, dari zaman Pitamaha tahun 30-an sudah di Padang Tegal sangat berkembang. Seniman yang cukup banyak, boleh dikatakan adalah cikal bakal juga dalam pengembangan seni lukis di Ubud. Yang kemudian dari penguasa dan juga dari apresiator dan kolektor, selanjutnya berkesinambunganlah berdirinya museum-museum untuk kita dapatkan jejak-jejak sejarahnya. Dari Puri Lukisan Ubud, kemudian Pak Komang Neka mendirikan Museum Neka, kemudian Pak Rudane, Agung Rai, Blanko, dan seterusnya yang kita bisa nikmati jejak-jejak kehidupan seni rupa khususnya seni lukis di daerah Ubud. Akhirnya kami tutup dengan pramusanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih atas kesempatan kami berada di sini. Istilah atau satu segi dari atau apa ya, satu jenis air, sedulur air yang kita tahu bahwa ada air laut. Bali itu sangat kaya dengan air laut dan air yang selalu biru, walaupun dikotori dari sungai-sungai tetapi tetap biru. Mungkin kita sedulur, sesaudara dengan laut, dengan air laut. Nah, sehingga ada istilah setanah air itu. Lalu ada air tanah yang disimpan di dalam tanah. Dan kita semua juga satu sedulur, satu saudara dengan air tanah. Semua menggunakan air tanah. Paling banyak saya kira. Dan ada satu air lagi yang tidak tiap hari ada, yaitu air yang datang dari langit. Yang disebut air hujan. Bagaimana riwayatnya, kenapa tiba-tiba istilahnya berbeda? Air tanah dari tanah, air laut dari laut, air sumur dari sumur, air kendi dari kendi gitu. Tapi begitu dari langit namanya air hujan. Ada sesuatu yang istimewa nampaknya.
Nah kami, saya terutama dengan Mas Bimo yang nanti akan menampilkan jantur, seni jantur Panji Udan, yang Panji mencari air yang seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan terutama oleh tubuh kita ini, oleh sel-sel tubuh kita ini. Nah, air dari langit ini yang selama 3 tahun ini menjadi fokus saya dan teman-teman menelitinya secara saintifik, secara terukur dengan alat-alat ukur. Jadi pakai instrumen, namun tidak demi S1 atau S2 atau apalah, tidak demi kebenaran akademik, tetapi supaya air hujan itu bisa menjadi berkah. Air langit itu bisa menjadi konsumsi. Air langit itu bisa menjadi minuman sehari-hari. Air hujan itu bisa menjadi salah satu sumber air pada musimnya. Sehingga bagaimana musim hujan kita pergunakan air hujan, mengapa? Itu besok dalam workshop akan ada jawabannya. Pada musim di mana tidak hujan, baru terpaksa pakai air yang lain, air tanah atau bahkan air laut. Pada musim tidak hujan. Nah, semboyan kami, mari kita memanfaatkan pada musimnya. Jadi musim hujan, gunakanlah air hujan sebanyak-banyaknya, ambillah sebanyak-banyaknya, dan kemudian diproses secara saintifik, secara ilmu pengetahuan berdasarkan percobaan. Jadi tidak hanya informasi dari teks buku, tapi percobaan. Di sana sudah ada contoh-contoh instalasi air hujan yang dielektrolisa, istilah pelajarannya SMP itu di elektrolisa, diurai asam dan basa. Nah, nanti silakan mencoba minum air hujan yang sudah diurai dengan sistem elektrolisa. Nah, penjelasannya apa itu elektrolisa besok pada workshop. Dan pengalaman kami, pengalaman saya tadi belum menyebutkan dari mana saya dari Merapi, Gunung Merapi, saya tinggal di Muntilan dan pernah di Klaten, Mas Bimo dari Klaten. Jadi di sana juga ada masyarakat yang sejak nenek moyang menggunakan air hujan karena terpaksa tidak ada mata air. Sama dengan di Pontianak, di Kalimantan, bahkan di Papua juga, mungkin di Bali, di pulau apa itu katanya harus pakai air hujan karena tidak ada mata air gitu. Dan mereka terpaksa, tapi setelah kami mengadakan penelitian secara sederhana, ternyata air hujan paling bagus. Paling bagus. Sampai saya mencari pembanding yang namanya Aqua Pro Injection. Itu air untuk kedokteran. Nah, setelah saya ukur Aqua Pro Injection itu, di sana airnya ada, saya ukur TDS-nya 0, pH-nya 7, jadi netral. Antioksidannya minus 150, dan minus itu berarti antioksidan. Maka benar sekali itu air yang bagus untuk dipakai kedokteran. Nah, air hujan, air dari langit itu kalau kita ambil dari genteng, dari langit langsung, paling tinggi TDS-nya atau total disubsolid, jadi zat padat terlarut di dalamnya paling tinggi 30.
Bahkan di sana bisa dilihat ada yang TDS-nya 0. Jadi sama dengan aqua injection, pro injection. Jadi sama dengan air kedokteran. Maka kami tidak ragu-ragu mengkampanyekan air hujan suci. Tidak hanya suci dalam artian religius, yang dengan mudah kita mengatakan air dari Tuhan atau apa terserah. Tapi secara data itu memang benar, air murni. Sehingga kami tidak ragu-ragu dan bersama ada Dr. Frederick yang juga mendalami betul untuk mengajak masyarakat bagaimana membangun budaya mengunduh air langit. Nah kebetulan di Bali ini lebih banyak di Nusa Dua itu terbentuk komunitas air langit yang dimulai oleh Dr. Frederick dan Mbak Lita dan kawan-kawan. Dan malam ini dan besok akan mengadakan acara ini. Jadi mari kita mempunyai pandangan baru, semboyan baru di musim hujan. Gunakan air hujan, kalau tidak ada hujan baru air tanah atau air yang lain. Ini culture atau budaya yang saya kira perlu dirintis, dan di Bali saya kira sudah mempunyai dasar yang sangat kuat sebagai masyarakat yang sangat menghargai air, menghormati air, menyucikan air. Di Danau Batur, namanya danau apa? Lupa namanya. Di Gunung Batur itu Danau Batur ya, tapi ada namanya sendiri. Saya dengan Mas Bimo ke sana, TDS-nya itu 15. Air murni TDS-nya 10 ke bawah. Betul sekali kalau danau itu disucikan, ada puranya besar sekali dan disakralkan. Tapi sayangnya cuma untuk piknik, untuk naik perahu. Jadi saya sebetulnya maneman kalau dikotori dengan perahu itu sebetulnya. Tapi maaf ini dengan soal pariwisata ya. Tapi sebetulnya benar sekali bahwa di sana air itu sangat bagus sekali. Secara ilmiah, secara saintifik, air yang sangat jernih, yang tidak menakutkan untuk digunakan, dikonsumsi. Om Swastiastu. Saya yakin bahwa air itu zat yang jernih. Setelah meminum air hujan tadi, air itu satu zat yang jernih, tidak berbau, lalu tidak berasa. Kita semua membutuhkan air. Semua kehidupan di dunia ini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air. Apalagi tadi dibumbu-bumi lagi bahwa air itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan juga digunakan sebagai pengobatan. Saya sempat membaca beberapa literatur ketika Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mampu menciptakan dunia semesta ini, hanya kurang satu saja, air. Lalu Hyang Tunggal, Sang Yang Acintya, mengutus Dewi Uma turun ke bumi dan Pratandjala, Dewa Pratandjala untuk menciptakan air. Lalu Dewi Uma menciptakan air, Danu, tadi disebut di Danau Batur. Di Bali itu ada 4 danau sesungguhnya, karena itu pusat air betul, ulu pusat air. Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Buyan, itu memang terdapat di pusat Pulau Bali, itu mengairi Bali ke utara maupun ke selatan. Gitu. Lalu Sang Yang Pratandjala menciptakan laut segara, sehingga ada air danu, air laut naik ke atas, turun hujan, yang dinamakan air yang sangat mulia juga. Dan air hujan ternyata juga di dalam literatur Bali, Weda terutama, menyebutkan bahwa air hujan itu adalah juga air obat. Air itu adalah sarana pengobatan segala-galanya. Dan disebutkan di situ pula bahwa Betara Rudra, ahli obat gitu.
dan mengenal bahwa air itu mengandung zat hidrogen dan oksigen yang bisa memberikan kesehatan kepada seluruh manusia yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya menyambut dengan sangat gembira dan terharu bahwa malam hari ini kita akan menyaksikan pameran dari maestro-maestro, dari seniman-seniman yang memiliki keahlian pribadi, keterampilan yang luar biasa dari 3 generasi yang ada di Padang Tegal gitu. Tadi sudah disebutkan nama-nama terkenal seperti Anak Agung Sobrat, Agung Gede Sobrat, seperti Anak Dewa Ketut Ding dan sebagainya. Lalu ada tentu saja ada Pak Budiano yang kita kenal juga sebagai seorang maestro dan memberi inspirasi terhadap pameran ini. Dari Pak Made Subrata, dosen ISI, sungguhnya juga ikut di dalamnya. Dan pameran ini tentu saja menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan interpretasi tentang air. Memang air itu sangat luas untuk diinterpretasikan, tetapi pada malam hari ini, oleh karena mungkin waktu sudah begitu panjang, kita sudah tertegun menyaksikan 2 pergelaran tadi yang sangat luar biasa itu. Saya hanya mau menyatakan 2 perspektif tentang air. Yang perspektif yang pertama, air dari tataran kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, air dari perspektif tataran peradaban atau kebudayaan. Tentu saja air sebagai kehidupan kita sehari-hari di Bali, ya tentu kita sudah tahu untuk minum, untuk mandi, untuk menyiram, untuk segala hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan di Bali. Itu secara literer, begitulah kebutuhan kita terhadap air secara hari-hari yang kita sebut sebagai kebutuhan air secara skala. Gitu. Tapi Bali yang berbasis pada agama Hindu, agama Tirta, juga memiliki fungsi air sebagai niskala. Gitu. Tadi sudah sebagian disebutkan oleh Pak Made Subrata, gitu. Kita perlu tirta penglukatan, ya, kita perlu tirta pengentas, gitu. Kita perlu tirta untuk otonan begitu. Dan yang paling penting juga ada tirta yang disebut sebagai tirta Kamandalu dan tirta Amerta. Tadi dalam pergelaran wayang tadi justru tirta Amerta ini menjadi suatu hal yang sangat penting yang terkait dengan pemutaran Gunung Mandara. Maha Mandara Giri itu diputar oleh karena Tuhan yang Maha Kuasa, Wisnu, para betara-betari itu membutuhkan air kehidupan. Gitu. Air kehidupan yang diberikan untuk para dewa untuk tetap hidup sepanjang masa begitu. Jadi tirta Amerta ini, ya, tirta Amerta ini didahului oleh Sang Hyang Wisnu. Gitu. Sang Hyang Wisnu yang memenggal, memotong Gunung Mahameru itu dibawa ke laut. Karena tidak mungkin gunung itu akan diputar di daratan, tidak ada keseimbangan untuk itu. Jadi oleh karena itu dibawalah ini ke laut, lalu pemutarannya kemudian ditompang oleh akupa, kura-kura besar, sesungguhnya juga penjelmaan Wisnu sendiri, lalu diikat dengan tali naga Basuki, naga Antaboga, naga Antaboga. Barulah kemudian kepalanya dipegang oleh raksasa, lalu ekornya dipegang oleh para dewata. Setelah diputar-putar berapa lama dengan kesusahan dan kegiatan yang sungguh-sungguh sangat melelahkan, keluarlah isi Gunung Mahameru itu, Gunung Mandara itu. Salah satu yang keluar pertama adalah racun sesungguhnya. Air racun yang bisa sebagai senjata pemusnah. Siapapun yang minum air racun itu akan punah dan mati pasti begitu. Tapi Batara Siwa yang mencobanya meminum air racun itu, kemudian tiba-tiba leher dari Dewa Siwa itu menjadi biru. Itulah sebabnya Dewa Siwa dalam cerita yang lain disebut dengan Nilekanta. Nilekanta itu sebuah cerita juga yang begitu hebat untuk berbagai tema kesenian yang ada di Pulau Bali ini. Sesudah itu keluar kuda oncer Srawe. Kuda itu berwarna putih, tetapi ada teka-teki antara Dewi Gadru dengan Dewi Winata. Tebak-tebakan ini maksudnya. Siapa yang bisa menebak warna kuda itu?
Winata yang menebak duluan mengatakan kuda putih, benar sesungguhnya. Tapi kemudian madunya gitu, istri Begawan Kasyapa yang lain itu meminta anak-anaknya 1000 naga itu untuk nyemprot kuda Ontersrawo itu menjadi biru gitu. Sehingga dengan demikian dia bisa menghukum madunya Dewi Winata. Walaupun kemudian Dewi Winata akan diselamatkan oleh anaknya Sang Garuda gitu. Lalu yang terakhir, cepatkan ceritanya ini karena ini artinya penting. Tirta Amerta ini barulah keluar Tirta Amerta. Giliran yang mendapatkan Tirta Amerta ini adalah raksasa sesungguhnya. Dengan riang gembira raksasa memainkan mendapatkan Tirta itu. Wisnu tahu gitu. Menyamar Wisnu menjadi wanita, didapatkanlah Tirta itu oleh Wisnu sendiri untuk para dewa. Tapi ada juga raksasa yang menyamar sebagai wanita mendapatkan kembali Tirta itu, Kalerau namanya. Kalerau diketahui oleh Dewi Bulan, Dewi Chandra, diberitahukan kepada Wisnu, Wisnu marah maka dipenggal kepalanya si Raja Kalerau yang banyak sekali sekarang di Bali menjadi sumber daripada kreativitas dalam seni budaya. Baik untuk seni pertunjukan maupun juga sebetulnya adalah dari lukisan-lukisan itu sendiri. Tirta Amerta didapatkan dibawa ke sorga oleh Wisnu dan Garuda untuk para dewa di situ. Jadi dari segi perspektif Niskala ini Tirta di Bali memang memiliki arti yang sangat penting sekali. Banyak cerita-cerita, banyak literatur. Di dalam lukisan saya melihat Sempingas itu ada Tirta Kamandalu, Bima mencari Tirta Kamandalu yang disuruh oleh Drona. Jadi niat jahat dari Drona oleh karena diminta oleh Korawa, dipaksalah Bima untuk mencari Tirta Kamandalu yang tidak tahu sebenarnya apa Tirta Kamandalu itu. Ya, Tirta Kamandalu tak lain sungguhnya adalah sebuah sastra. Kalau kita di Bali menginterpretasikan sesungguhnya itu adalah kombinasi pertemuan antara makro dan mikrokosmos. Karena bagaimanapun pula air di Bali terkait dengan Panca Mahabhuta dinamakan apah. Kan ada pertiwi, apah, bayu, teja, akasa. Itu makrokosmos. Elemen-elemen itu ada di dunia ini. Tetapi juga sebaliknya di badan kita ini terdapat juga elemen-elemen yang sama. Apah itu kan zat cairan, ada darah, ada lemak, ya, ada kelenjar, ada air tubuh gitu. Nah ini sesungguhnya adalah perpaduan antara makro dan mikrokosmos. Kalau tadi Pak Kirtiono ya menyatakan orang bisa membuat hujan, saya rasa benar. Orang-orang ahli di Bali gampang sungguhnya membuat hujan itu. Karena apa? Karena mereka mampu menyatukan apa yang ada di Panca Mahabhuta ini dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan itu tentu masih ada pertolongan yang minta api yang dimintanya oleh karena ada api untuk semadi, untuk menyatukan power air yang ada di laut atau di sungai, masukkan ke dalam dirinya. Lalu baru dipancarkan itu yang menjadi hujan. Benar Pak bahwa hujan ini adalah air yang sangat mulia. Nanti pada akhir daripada pembicaraan ini akan saya singgung lagi mengenai pentingnya air hujan itu. Nah lalu bapak-bapak dan ibu-ibu banyak cerita mengenai Niskala gitu dalam perspektif air begitu. Tapi yang penting sekarang saya rasa yang kedua adalah tataran air dari peradaban. Ini kembali lagi kepada Indonesia, kepada Bali khususnya, yang selalu kita bicarakan di dalam konteks ya, ruang, waktu, dan juga air dan tempat itu, yaitu bahwa Bali ini sungguh didahului oleh satu kebudayaan yang dinamakan peradaban agraris. Peradaban agraris yang barangkali ke depan kita banyak rindukan peradaban agraris ini. Setelah dunia diciptakan, setelah ada air dan semua elemen-elemen Panca Mahabhuta ini, Wisnu lagi turun mengutus istrinya Dewi Sri sesungguhnya untuk mengajarkan orang-orang bercocok tanam. Jadi sebelum itu, menurut cerita mitologi yang ada di Bali, Dewi Sri lah yang mengajarkan orang-orang itu bercocok tanam. Bagaimana membuat teras sharing untuk mengalirkan air. Tidak saja menunggu air hujan, tetapi juga bagaimana subak irigasi itu diatur sehingga kemudian
terasering seperti sawah-sawah yang ada di Bali sendiri itu yang merupakan satu alam pemandangan yang sangat indah, bagian daripada peradaban kita sendiri. Kita lihat saja di beberapa tempat di atas Ubud misalnya, atau di Jatiluwih misalnya, ketika orang membutuhkan air, ya, permulaan daripada pertanian itu, air mengalir. Untuk mengetahui air itu mengalir ada apa gitu, mereka memasang sesuatu instrumen yang dinamakan taluktak gitu. Begitu taluktak itu dikena air, timbullah ritme gitu. Ini satu instrumen yang paling kuno di Bali yang kemudian dikembangkan untuk menjadi instrumen-instrumen yang ada sekarang. Padi tumbuh gitu dengan berbagai cara, padi tumbuh, padi menguning, kemudian padi menguning ada hama. Namanya burung-burung, burung gelatik, burung pedi, apapun namanya gitu. Jadi petani-petani itu membuat satu peradaban kebudayaan lelakut gitu. Scarecrow namanya. Scarecrow untuk maksudnya itu supaya burung-burung itu takut. Ya, ditarik-tarik, dikoyak-koyakkan sehingga burung itu tahu. Tapi disertai juga dengan instrumen yang dinamakan kepuakan gitu. Atau kemudian okokan yang lebih besar. Nah, kedua instrumen ini sekarang menjadi suatu instrumen yang sangat fantastis di daerah Tabanan dinamakan tek-tekan, dan juga di Mayongan jadi gombiongan semacam itu. Nah, ini semua budaya-budaya yang kita miliki berawal dari budaya agraria seperti itu. Belum lagi kita bicarakan bahwa jerami sangat berguna untuk atap rumah, bahkan untuk instrumen seruling somi, membuat barong somi gitu. Nah, ini semuanya adalah bagian dari peradaban yang dihasilkan oleh budaya padi itu sendiri. Bagaimana setelah ada beras, setelah padi menjadi beras, tentu saja kita jadikan makanan. Selebihnya juga kita jadikan jajan. Ada jajan untuk kepentingan skala, jajan suci namanya. Upacara apapun di Bali membutuhkan jajan suci. Satu yang paling fantastis adalah jajan sarad itu. Gitu. Nah, jajan sarad ini setiap upacara besar manapun selalu ada upacara dengan jajan sarad yang menggambarkan makrokosmos dan mikrokosmos, karena ini dikembalikan pada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan suatu peradaban yang mungkin ya satu peradaban yang sangat kuno dan tidak saja terdapat di Bali tetapi juga di beberapa daerah lain karena fungsinya air. Saya mau cerita sedikit Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya punya pengalaman yang sangat dekat dengan air. Tidak saja oleh karena ada melasti dan lain-lainnya di Bali, tetapi saya pernah menyeberangi, mengikuti, ya, berlayar dengan kapal perahu tempel yang panjangnya 15 meter, perahu 2 PK gitu. Kemudian kelasinya 2 orang, lalu kami ada dari Indonesia peneliti 2 orang. Itu di Kalimantan Timur, menyeberangi menelusuri Sungai Mahakam dari Samarinda sampai ke Muara Wahau tahun 1976 dan kemudian 1977. Tujuannya hanya ingin mengenal air, tujuannya hanya mengenal kebudayaan orang-orang Dayak gitu. Ya. Dan kami mengadakan sesuatu jejak gitu. Jadi mengikuti jejak seorang peneliti yang bernama Dr. Mjolberg gitu, dari Swedia, yang sudah mendahului untuk menyelidiki orang-orang Dayak yang ada di sepanjang Sungai Mahakam. Dan anak-anak sungainya banyak sekali. Ada Sungai Telen, ada Sungai Iran, gitu. Jadi banyak sekali. Dan situ terdapat orang-orang Dayak yang sangat juga membanggakan air. Bahkan mereka memang minum dengan air hujan seperti itu. Ya, walaupun sudah ada Sungai Mahakam, tapi sungainya keruh oleh karena dibuat untuk pengiriman kayu-kayu dan sebagainya, mereka menunggu air hujan untuk seperti itu. Nah, tidak hanya itu, setiap kampung yang saya masuki, ya, kami masuki, karena perjalanan kami untuk mencapai 300 km itu kira-kira 4-5 hari satu perjalanan dengan riam-riam yang begitu tajam, tapi ekspertis klasi itu memang luar biasa begitu. Sangat luar biasa mengajak kami untuk melihat dan turun di beberapa tempat. Sebelum turun justru dari sungai naik ke daratan itu, kami dilarang segera naik oleh orang-orang Dayak itu. Mereka beramai-ramai turun ke sungai, kami dibasahi dengan air juga, disembur dengan air
oleh mereka karena itu merupakan upacara selamat datang dengan upacara meles namanya, seperti di Bali juga meles namanya. Setelah kami basah kuyup dengan air sungai Mahakam yang begitu derasnya, baru kami diizinkan naik ke daratan. Sampai di daratan pun kami belum boleh menginjak tanah gitu. Ini sederhana sekali. Kami naik dulu di atas gong, diberikan sebuah mandau oleh mereka. Maka tercipta tari mandau seperti itu oleh karena orang-orang Dayak membanggakan gong dan mandau. Sebelum turun ke tanah pun kami dibuatkan upacara sejenis mecaru di Bali. Ya, seekor anak ayam dipotong kepalanya, darah ditumpahkan di tanah. Jadi bahwa kami itu adalah bagian dari tanah yang kami injak di sana. Long Noran, Long Lees, sudah gitu dengan Muara Wahau. Dayak-dayaknya beragam pula. Dayak Kenya, Dayak Karen atau Kayan, kemudian Dayak Modang dan sebagainya. Jadi air itu tidak hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia pun begitu. Saya dan Ibu Swasti mungkin 5 kali pergi ke India. Saya tidak melaksanakan studi saintifik mengenai air Gangga, Pak. Tetapi saya membawanya pulang karena air Gangga itu kan memang bagi orang Bali, orang Hindu itu adalah air sam-sam gitu. Air sam-sam gitu. Saya mengambil air itu dengan dengan jeriken dari plastik itu saya bawa pulang. Saya simpan 2 tahun, Pak. Tapi saya mengambilnya tidak di Kalkuta, tidak di Bombay, itu sudah agak kotor. Saya mengambilnya di pintu surga yang dinamakan Hadriwar. Itu di atas dekat gunung begitu. Airnya memang jernih. Jadi orang kalau mandi di Hadriwar itu harus sembahyang dulu, diantar oleh pendeta baru bisa turun ke Sungai Gangga itu. Sungai Gangganya sangat deras, sangat bersih, sangat jernih airnya, dan di pinggir sungai itu diberikan kawat rantai agar kita berpegangan, kita mandi di sana. Tidak terlena, bisa hanyut seperti itu. Saya coba membawa air Gangga itu selama ke Bali, 2 tahun saya simpan di rumah. Tidak busuk sama sekali. Sampai semua saya berikan kepada pendeta, teman-teman saya yang membutuhkan air sam-sam itu saya berikan. Dan berkali-kali saya lakukan itu dan air ini tidak juga ada. Tetap jernih, tetap tak berasa seperti apa yang saya katakan tadi itu. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya ingin ceritakan. Dan tentu saja air apapun wujudnya, air apapun mitologinya, air apapun filsafatnya, air apakah memiliki estetika, ini akan menjadi sumber inspirasi daripada seniman-seniman kita di Padang Tegal untuk ditafsirkan, untuk dilukis. Dan dijadikan eksplorasi, penjelajahan untuk mencari tema-tema, tafsiran-tafsiran sesuai dengan latar belakang mereka. Jadi saya rasa mereka akan memiliki keterampilan dan keahlian pribadi yang berbeda, karena mereka saya yakini, terutama para leluhur, ada Agung Sobrat dan lain-lainnya itu adalah para maestro-maestro yang ada sampai sekarang ini, termasuk Pak Budiano dengan teman-temannya itu. Seorang maestro memiliki keahlian, mampu mencipta, dan ciptaannya itu diterima oleh masyarakat. Itulah sebabnya mereka secara continuity terus menciptakan lukisan-lukisan yang mereka dapatkan dan mereka lukis sesuai dengan kemampuan mereka. Apalagi telah dijelaskan tadi, Ubud dan Padang Tegal ini memiliki suatu pusat, sebagai pusat adalah pusat renesannya seni lukis Bali. Ya, wayang yang 2 dimensi di Kamasan, klasik Kamasan dibawa ke Ubud menjadi 3 dimensi oleh karena kontaks mereka dengan pelukis-pelukis asing seperti Walter Spies ya, dan lain-lainnya itu mereka mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang perspektif. Lahirlah karya-karya jenius juga seperti itu. Nah, mereka ini juga memiliki kemampuan, dedikasi, responsibility, tanggung jawab untuk mensosialisasikan karya-karyanya. Nanti kita akan lihat karya-karya yang sangat, ya, kalau bukan monumental, ada karya yang sangat bagus ya, yang kita akan saksikan bersama. Jadi kita harus tepuk tangan kepada anak-anak dari Padang Tegal karena mampu menciptakan hal yang kita harapkan dari segi air ini. Ada cerita yang terakhir untuk penutup ini. Ini cerita kunjungan saya bersama Pak Jong Kudu dengan Nirwan Dewanto ke kantornya Pak Gubernur
Tidak salah itu minggu yang lalu, persis 2 hari sebelum Raja Salman tiba di Indonesia gitu. Setelah kami berbicara dengan Bapak Gubernur dengan berbagai persoalan, terutama tentang seni rupa di Bali, Pak Gubernur mengundang saya dengan Pak Jong dan Pak Nirwan ke kamar kerjanya gitu. Pak Bandem, maaf ya, kamar kerja saya seperti inilah, muradul gitu. Ada tempat tidur saya, sana kalau saya capek saya tidur. Tapi ada yang saya ingin ceritakan pada Pak Bandem dan Jong, dia bilang gitu. Mau ke kamar saya, mau Pak, kita ke sana gitu. Di sana saya ditunjukkan gitu sebuah lukisan karya maestro kita yang ada di sini, Bapak Ketut Budiane. Gitu. Lalu Pak Gubernur berkomentar, Prof, tepuk tangan dulu ya. Ini karyanya Pak Budiane. Dan sebelum itu kita memang sudah membicarakan siapa yang akan jadi penerus dari Gusti Nyoman Lempad. Benar Pak Jongkutu ya, korek nih ya. Pak Gubernur begitu. Lalu beliau, ya kami sepakat, tuh Ketut Budiane, beliau juga menyatakan seperti itu. Tepat ya lamaran saya Ketut Budiane. Makanya saya diajak ke kantornya. Di situ ada lukisannya Pak Made Mangku Pastike, seorang gubernur, yang sedang menghadap seorang pendeta, seorang pemangku, dan pemangku itu persis ayahnya Pak Made Mangku Pastike. Menurut Pak Made Mangku Pastike, Ketut Budiane tidak pernah sama sekali menyaksikan potret ayahnya, apalagi potret, karena tidak ada potret ayahnya sendiri. Gitu. Dari Pak Ketut Budiane bisa menafsirkan bagaimana ayah daripada Bapak Made Mangku Pastike itu. Lalu saya katakan, Pak Made Mangku, Pak Gubernur, memang demikian pelukis-pelukis kita di Ubud, di Padang Tegal, maestro-maestro kita itu sebelum melukis itu banyak bermeditasi, banyak merenung sebelum penjelajahan dengan warna, dengan gambar-gambar yang lain, mereka tuh berimajinasi, ya, bermimpi. Sama dengan di India, kalau pelukis-pelukis India membuat lukisan dewa-dewa, membuat patung dewa-dewa, mereka semedi dulu bahkan berbulan-bulan. Karena mereka tahu karya itu akan menjadi disembah oleh masyarakat di situ. Sama dengan lukisannya Pak Ketut Budiane, saya rasa begitu. Pak Mangku selalu ada, hanya ada 3 lukisan di sana. Satu diantaranya adalah lukisannya Pak Ketut Budiane itu. Nah, untuk itulah saya rasa ini tradisi ini ya ada di lingkungan kita dengan perenungan, dengan impian seperti itu. Saya rasa kontinuitas daripada seni lukis Bali akan ada kesinambungan, continuity and change. Nilai-nilai budaya luhur, budaya lama bisa lagi diadaptasikan, bisa lagi ditransformasikan, diberi jiwa baru untuk menjadi lukis modern, lukis klasik dan lain-lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dengan pernyataan seperti itu dan sudah waktunya atas Asung Kertawarenugraha yang widiwasa, pertama saya mengucapkan selamat kepada para pelukis yang sudah menyiapkan pameran yang fantastik, sangat bagus. Kita bersama-sama dan saya nyatakan bahwa pameran seni lukis 3 generasi Padang Tegal saya nyatakan untuk dapat dibuka secara resmi. Sekian, Om Santi 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 Om. Tasmai Sikaraya Namah Sivaya Chandrarkha Vaisvainara Lochanaya Tasmai Sikaraya Namah Sivaya Panchaksaramidam punyam yapare sivasanidau sivalokam avapnoti sivena sahamudate. Yang mengendarai swadharma, Namah Sivaya, Namah Sivaya. aku wis rumangsa luput Kakang. Walah, Didi. Aku ya kaya mangkono, Di. Aku wis ketuweng mergo aku kepengin nguntal
Gunung Mandara iki. Ayo Kakang, saiki nyuwun kawelasan marang Sang Hyang Wenang Kakang. Lali-lali mas suarane ora. Raseksa, kowe ana ngarepku arep ngopo Raseksa? Aku njaluk pangruatan kaki Badranaya Semar. Ya sini Pak. Ya. Ya. Oh, mau bisa Mas. Gini ya Pak. Nggih. Nggih Pak. inspirasi untuk berkarya lukis, sehingga inspirasi itu mengalir tanpa ada memberikan kesejukan, diungkapkan baik dalam elemen spiritual, garis, warna, dan juga komposisi secara menarik, berkelanjutan, mengesalkan sehingga karya-karya lukis yang nampak dari situ lembut dan menyejukkan. Air hujan memang satu satu bahan dasar air yang sangat-sangat luar biasa. Kami tergabung di dalam gelaran ini yang bersama dengan sedulur-sedulur air semuanya dalam pameran lukisan. Kami juga sangat berterima kasih dan ternyata banyak juga orang-orang yang sangat mengapresiasi adanya gelaran